Halo kawan farmasi, selamat datang di channel YouTube Fakultas Farmasi UGM. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas masalah-masalah kesehatan yang viral di masyarakat yang terkait dengan ilmu kefarmasian atau dengan dunia apoteker. Nah, di sini kita bisa membahas mengenai tentunya obat gitu ya, kemudian obat tradisional, makanan dan juga kosmetik. Nah, di sini kali ini kita akan membahas mengenai obat flu menyebabkan positif tes narkoba. Nah, saya sudah bersama dengan Prof. Sulis, ahli farmakologi dari Fakultas Farmasi UGM. Beliau juga merupakan Ketua Prodi Doktoral Ilmu Farmasi. Mari kita sapa Prof. Sulis. Halo Prof. Sulis, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Sony. Salam sehat buat teman-teman kawan farmasi di mana saja berada. Nah di sini kita membahas tentang obat flu yang bisa membuat positif tes narkoba. Tapi mungkin sebelum ke sana, Prof, saya pengen nanya, ini ada beberapa list pertanyaan di saya gitu ya. Sebenarnya tes urin itu atau tes urin yang biasa dilakukan itu apa sih dan bagaimana caranya gitu? Iya, jadi tes narkoba itu biasanya digunakan atau ditujukan untuk mengetahui apakah seseorang itu mengkonsumsi narkoba atau tidak. Ya, jadi biasanya kalau misalnya ada orang ketangkep gitu ya, untuk memastikan apakah dia mengkonsumsi narkoba, dilakukan tes urin atau tes narkoba. Atau mungkin untuk kebutuhan tertentu ya, misalnya mau lamar pekerjaan atau mungkin sekolah dan sebagainya juga akan diminta untuk bebas narkoba karena ada syarat-syarat untuk bebas nafsa. Caranya gimana? Biasanya kita menggunakan tes urin dan apa saja yang diujikan. Jadi yang diujikan adalah narkoba yang biasa dikonsumsi. Contohnya apa? Ganja ya. Jadi nanti ada tes terhadap ganja, terhadap golongan stimulan. Stimulan itu macam ekstasi ya, sabu-sabu itu golongan amfetamin namanya. Kemudian ada lagi golongan benzodiazepin. Macam yang pakai pam-pam itu ya, diazepam, lorazepam. Jadi biasanya obat penenang biasanya dipakai untuk penenang dan itu sering disalahgunakan. Ya ada 3 yang utama. Kemudian kalau mau ditambah lagi ada kokain ya. Cuma kokain jarang sih di Indonesia mungkin ya. Atau karisoprodol. Tapi biasanya yang 3 itu yang utama. Ganja, kemudian methamphetamine ya, golongan stimulan, sabu, ekstasi, sama golongan depresan. Jadi macam benzodiazepin tadi ya, diazepam, lorazepam, nitrazepam, semacam itu. Nah, caranya gimana? Sebetulnya untuk analisa itu bisa dalam darah atau urin. Tapi tentu untuk yang praktis biasanya digunakan urin. Dan cara yang biasanya dipakai adalah menggunakan metode immunoassay yang digabung dengan kromatografi. Jadi namanya immunochromatografi. Di mana pada metode tersebut ada semacam kit begitu ya yang udah berisi antibodi yang nanti akan mendeteksi tadi senyawa-senyawa tadi yang akan diujikan yang tergolong nafsa tadi ya. Kemudian dihubungkan dengan suatu pewarna lah gampangnya gitu ya. Nanti akan tervisualisasikan menjadi ada warna. Jadi kalau positif nanti ada warna tertentu lah begitu ya menggunakan kit. Mungkin macam kalau tes kehamilan gitu ya, nanti ada garis 2 seperti itu ya. Semacam itu gampangnya ya membayangkannya. Ini merupakan screening awal ya untuk memastikan apakah seseorang itu terdeteksi menggunakan narkoba atau tidak. Ya, secara umum seperti itu dulu Mas Sony. Ya. Tadi Prof. Sulis menggunakan istilah nafsa. Mungkin dari obat-obatan yang Prof. Sulis sebutkan tadi, apa sih Prof sebenarnya nafsa? Nafsa itu singkatan dari narkotik, psikotropik, zat aditif lain. Ya, tapi ada juga orang awam juga atau mungkin istilah narkoba ya. Narkoba itu ya narkotika, bahan-bahan berbahaya gitu ya. Jadi tapi intinya sama nih, zat-zat yang sering disalahgunakan yang biasanya buat ngefly gitu ya, buat cari kesenangan, rekreasi gitu. Rekreasi kenapa pakai obat ya? Kenapa nggak ke Kaliurang aja gitu ya, atau ke pantai gitu ya? Nah, itu pakai obat sebagai obat rekreasi. Nah, kalau kemarin itu kan ada yang viral nih, Prof. Jadi kasusnya lumayan banyak diperbincangkan di masyarakat, yaitu istrinya salah satu komika di Indonesia gitu ya, itu tesnya positif narkoba gitu ya. Padahal beliau menyatakan tidak menggunakan gitu. Nah itu
mungkin nggak sih Prof gitu ya? Iya, saya juga ikut membaca beritanya. Diberitakan bahwa istri komika tersebut dia itu positif narkoba, padahal dia nggak menggunakan, tapi dia menggunakan obat flu, Mas Sony. Jadi dia sebelum dia tes itu dia kebetulan mungkin lagi flu ya kali ya. Jadi dia menggunakan obat flu. Obatnya itu kalau saya baca di berita ada Nalgestan sama Activate yang kalau kita cek ya, kalau orang kawan farmasi pasti bisa tahu tuh isinya apa. Yaitu ada triprolidin, ada pseudoephedrine, ada phenylpropanolamin, ada dextromethorphan ya. Yang itu beberapa senyawa tersebut tuh memiliki kemiripan struktur ya. Jadi yang pakai amin-amin tuh kayak macam dextromethorphan itu dia agak mirip seperti golongan metamfetamin. Jadi golongan amfetamin yang itu adalah semacam ekstasi lah gitu ya atau sabu gitu. Tadi, iya, stimulan. Sehingga ketika menggunakan kit yang sama itu kadang-kadang ada yang ikut terdeteksi positif ya, walaupun sebetulnya dia bukan narkoba ya, bukan tergolong obat-obat tadi yang biasanya disalahgunakan, tetapi karena kemiripan struktur kimia jadi bisa terdeteksi positif begitu. Itu sebabnya. Jadi hanya karena strukturnya mirip, jadi bukan berarti dia merupakan zat yang bersifat adiktif. Betul. Jadi dia sendiri bukan adiktif ya. Jadi, nah sekarang bagaimana sih cara kita untuk mencegah positif palsu? Jadi atau istilahnya positif palsu ya. Jadi kita tidak menggunakan tapi ternyata terdeteksi positif tadi gitu ya, menggunakan napsa gitu. Nah itu gimana Prof? Iya, jadi kalau uji atau tes urinnya adalah sudah direncanakan ya, semacam mungkin dulu Mas Sony mau jadi dosen mungkin harus pakai tes itu dulu ya untuk bebas napsa kan. Mahasiswa juga kadang-kadang kan diminta untuk bebas napsa kan. Kadang-kadang untuk kuliah dan sebagainya ada tuh harus ada bebas napsa ya. Nah, sehingga kalau tesnya itu sudah direncanakan harinya kapan, maka sebaiknya kita bebas obat-obatan. Jadi jangan sampai menggunakan obat-obat apapun ya kalau bisa ya. Supaya nanti tidak mengganggu tadi pembacaan tadi, supaya tidak terdeteksi positif gitu. Jadi walaupun memang ketika tes biasanya juga ditanya, Anda sekarang lagi minum obat apa, pasti akan dicek ya, akan diminta menjelaskan, nanti akan dicatat dan sebagai pertimbangan juga. Kalau misalnya memang udah tes maksudnya udah jadwalnya tapi kebetulan lagi flu atau apa yang terpaksa dia harus minum kan, jadi bisa saja itu jadi pertimbangan gitu. Nah ini Prof, kalau misal nih kita terpaksa harus minum obat, nah kemudian kita juga harus ini nih atau dijadwalkan jadwalnya tesnya jam segitu, gitu tanggal segitu gitu ya. Nah itu sebaiknya gimana Prof? Apakah kita harus menghentikan? Nah kalau menghentikannya itu berapa lama sebelum kita tes kayak gitu? Ya, jadi sebetulnya untuk menghindarkan positif palsu tadi, kita memang harus bebas obat lain kan. Untuk bebas itu tergantung dari jenis obatnya. Jadi katakanlah kita biasanya kalau dalam bahasa farmasi ya, kita mengenal ada waktu paruh obat. Jadi waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan obat untuk tinggal separuhnya dalam tubuh. Ya, jadi misalnya ada obat nih, waktu paruhnya 5 jam. Artinya 5 jam itu dalam 5 jam setelah obat itu kita minum, tinggal dalam tubuh tinggal separuhnya. Nah, untuk bisa benar-benar bebas, biasanya kita butuh 5 kali waktu paruh. Ya, jadi misalnya waktu paruhnya 5 jam, maka kalikan 5 ya, 25 jam. Berarti paling nggak dalam sehari atau 25 jam tadi ya. Itu kira-kira obat udah kecil banget dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita tes urin ya, tes untuk napsa, kemungkinan besar udah nggak terdeteksi gitu. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi kita usahakan bahwa obatnya itu memang udah benar-benar tereliminasi dari tubuh. Nah, setiap obat mungkin bisa beda-beda sih. Tapi mungkin amannya bisa tadi lah 2 hari kayak gitu ya. Mungkin udah aman untuk obat-obatan udah terbebas dari tubuh kita. Terutama tadi yang obat-obat flu tadi. Iya, obat flu ya. Tadi yang kebetulan menyebabkan positif palsu dan itu sering diminum kan. Kita kan sering ya menggunakan obat flu juga kalau flu. Nah, terus tadi kan obat-obat tadi kan memberikan hasil yang positif palsu istilahnya. Nah, kemudian sebenarnya apakah dia itu juga berbahaya atau tidak gitu ya Prof? Iya, itu juga pernah ada yang menanyakan seperti itu ya Mas Sony. Kalau positif palsu berarti apakah itu tergolong napsa? Atau apakah itu berbahaya? Ya enggak lah gitu ya. Karena kita tahu tadi bahwa namanya juga palsu kan. Artinya bahwa dia tidak sebenarnya. Jadi memang kita udah tahu bahwa tadi adalah karena obatnya adalah obat flu ya. Jadi misalnya untuk pelega hidung atau mungkin anti alergi atau obat batuk tadi ya, antitusif kan. Jadi obatnya bukanlah obat yang berbahaya.
kalau dipakai sesuai dengan aturan tentu saja. Jadi itu bukan termasuk obat adiktif juga. Walaupun terdeteksi nafsa ya dari di tes urin ya. Jadi sebenarnya kan obat flu juga dijual bebas ya Prof ya? Iya, iya. Artinya bahwa secara keamanan sudah dipertimbangkan nih oleh badan otoritas ya, Badan POM, bahwa itu adalah aman digunakan dan tidak adiktif begitu. Ya kalau adiktif pasti tidak boleh. Pasti nggak boleh dong. Iya betul. Oke, mungkin terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi mungkin kawan-kawan farmasi yang bingung nih kemarin melihat berita tentang obat flu menyebabkan tes positif narkoba atau NAPSA gitu ya lebih tepatnya, itu bisa tercerahkan gitu ya. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai mulai dari tesnya itu seperti apa hingga bagaimana sih kalau kita sudah dicapalkan gitu ya, dicapalkan untuk tes NAPSA tadi. Oke, tetap ikuti terus channel YouTube Farmasi gitu ya. Di sini nanti akan ada podcast yang membahas masalah kesehatan, dan mungkin kalau kawan-kawan farmasi juga mempunyai saran, kritikan atau masukan terkait apa nanti yang akan kita bahas lagi di podcast ini, silahkan kirimkan di link deskripsi mungkin di sini gitu ya. Nanti silahkan dikirimkan. Kasih komen juga bisa kan Mas? Oh iya betul. Tulis komen ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa like, komen dan subscribe ya di channel YouTube kami, dan juga mungkin follow Instagram Fakultas Farmasi UGM gitu ya. Kemudian sampai ketemu juga di podcast berikutnya. Saya Sony Siswanto dan Prof Sulis, terima kasih. Kami undur diri dari podcast. Oke, sampai jumpa lagi kawan farmasi. Salam sehat.